Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali ya di minggu siang ke sore sejuk, angin-angin katanya apa? Ya signalnya T3 ya kemarin, jadi dapat angin sejuknya. Yang kena taifunnya di tempat lain saja, ya. Baik, pagi hari ini kita bersama-sama dari KJRI dan dari Universitas Kristen Petra di Surabaya. Ada dua nanti pemapar dari Universitas Petra dan saya mewakili dari KJRI dan teman-teman lainnya tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Natalia. Ya. Pada siang ini topik dari saya ini mengenai sebenarnya sudah sering kita sampaikan, ya, kalau rekan-rekan diaspora Indonesia yang ada di Hong Kong, apakah profesional, apakah pelajar, apakah pekerja migran, siapa lagi, bahkan kita internal KJRI, ya, bahkan di internal KJRI itu ada pegawai KJRI sendiri dan ada ibu dan wanitanya, gitu ya. Kita sudah sering menyampaikan karena ini menarik ternyata, dan yang mungkin tanpa disadari atau sudah ada yang menyadari, tapi saya rasa ada yang belum menyadari bahwa fasilitas yang diberikan negara Indonesia, pemerintah Indonesia untuk barang kirimannya itu luar biasa. Nah, ini kita mau sampaikan kembali, ya. Di depan kita ini ada slide mengenai barang kiriman yang heboh mungkin waktu itu di tahun 2023, ya. Dua kali hebohnya, kejutannya. Sebelum keluar peraturan Menteri Keuangan 141 sekitar bulan November, dan setelah keluar ada muncul peraturan kementerian lain. Nah, peraturan kementerian lain ini kurang terkoordinasi, gitu ya bahasanya, kurang terkoordinasi baik sehingga menjadi kontraproduktif. Karena memang sebenarnya sasarannya bukan pekerja migran Indonesia, atau sasarannya sebenarnya juga bukan semua barang bawaan penumpang, tapi yang disasar sebenarnya itu adalah yang pelaku-pelaku bisnis yang numpang anget. Numpang anget itu bahasa Jawa Timurnya itu, ya itu pelakunya, tapi itu namanya dia free rider. Itu bahasa Jawa Timurnya itu free rider, gitu ya. Ini penumpang-penumpang gelap ini, numpang di barang PMI lah, numpang di barang penumpang pelakunya tadi yang Mbak sampaikan. Itu sebenarnya mau disasar oleh peraturan menteri kementerian yang keluar setelah di awal-awal 2024, tapi itu sudah dicabut lagi oleh perintah presiden melalui Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan. Itu jangan dulu diterapkan sehingga nanti kontraproduktif dengan PMK 141. Kontraproduktif tahu nggak ya? Tidak tepat sasaran, gitu ya. Malah senjata makan tuan, gitulah kurang lebih gitu artinya. Ya. Baik. Nah, sebelum lebih lanjut tentang 3 materi kita hari ini, barang kiriman, barang penumpang, barang pindahan. Nah, kira-kira dari teman-teman PMI terhadap 3 hal yang kita bahas ini, apakah hanya satu saja atau kesemua-muanya bisa berlaku bagi teman-teman PMI? Semuanya, betul sekali. Pintar-pintar, selesai aja udah ya. Udah pada pintar-pintar ini. Ya, nah, jadi sebenarnya semua ini bisa terjadi. Nah, barang kiriman, barang penumpang, barang pindahan. Nah, kalau barang penumpang pas kapan kira-kira? Iya, paling pas tuh cuti, ya, pas cuti gitu. Nah, kalau barang pindahan pas kapan ini? Pulang terus. Bagus, lanjut Pak. Selesai depan. Berarti sukses ya, selama ini yang penyampaian kita udah bagus ya berarti ya. Nah, kalau barang kiriman? Bu, udah Bu, bubar aja. Udah tahu semua. Iya, tapi nggak apa-apa ya. Anggap saya ini aja, penyiar radio siaran pagi gitu. Teman-teman sambil nikmatin gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke barang kiriman. Ada background ya. Nah, ini perlu kan teman-teman, kan kalau ada foto-foto
dibuang sayang gitu ya. Iya. Nah ini sama, biar tahu ini background sebenarnya asal keluar peraturan Menteri Keuangan 141. Di dunia tidak banyak negara yang mengatur barang kiriman pekerja migran. Indonesia salah satu yang mengatur, Filipina juga mengatur. Tidak banyak. Karena apa? Karena terminologi barang kiriman yang ramai waktu itu, karena apa? Ya barang kiriman PMI sama perlakuannya dengan barang kiriman jasa platform itu loh, yang Shopee lah, apalagi itu? Yang suka kirim-kirim pakai apa gitu? Pakai Shopee, apa? Tokopedia, pakai apa lagi? Taobao. Nah, Zalora ya seperti itulah. Dan ketentuannya sama. Ketentuannya sama. Nah, sehingga dirasa ada ketidakadilan, gitu ya. Karena ketentuan peraturan menteri itu nilai barang yang dikirim di atas $3 saja harus bayar biaya masuk. Harus bayar. Gitu ya. Nah, tapi dianggap waktu itu harus dibela para pekerja migran kita. Kenapa kita harus bela pekerja migran? Satu itu, bahwa ternyata teman-teman PMI di seluruh dunia, bukan Hong Kong saja ya tentunya, dicatat itu pada tahun 2019 ada 159 triliun nilai remitansi teman-teman. Triliun loh ya, triliun. Itu terus meningkat. 2020 turun sedikit, 2021 naik lagi, 2022 naik lagi. Ini yang dicatat. Ya dari Hong Kong lah, dari Singapura lah, dari mana lagi? Taiwan lah, dari Macau lah, dari Saudi, dari Malaysia. Ini dicatat ya. Jadi kalau teman-teman, nah ini kalau kita nggak apa-apa ya, kita mulai belajar pintar lagi gitu ya. Bapak itu cuma nulis-nulis, enggak, ini ada catatannya. Makanya kalau Chandra itu suka minta apa tuh? Waktu mau remitansi suka minta apa dari teman-teman? Hong Kong ID. Ditanya nggak, maksimum berapa kali? Catat kan ya? Udah ngirim berapa gitu dalam 1 tahun, 1 bulan gitu ya? Nah, data itu kewajiban mereka untuk menginformasikan itu ke pemerintah kita. Ya, sehingga bisa dihimpun secara dunia dapatlah angka tersebut. Ya, itu bukan karena Pak Agus lagi selera ditulis sama Pak Agus biar seneng tak naikin harga, enggak disurvei memang segitu. Ya, cari statistiknya ada, nilai remitansi pekerja migran. Kemudian background kedua, ya supaya kita dapat men-tracking pengiriman barang-barang rekan-rekan PMI. Nanti ada di slide berikutnya. Karena selama ini bukan rahasia umum, karena mungkin nggak tahu teman PMI tahu dibohongin atau tahu ikut bermain, terus jasa pengiriman juga begitu. Nah, dengan lahirnya peraturan ini, karena peraturan ini sekurangnya 4 kementerian kerjasama. Ada Kementerian Keuangan, ada Bea Cukai di situ, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, kemudian ada waktu itu Badan BP2MI namanya. Sekarang Badan BP2MI jadi kementerian. Untuk melahirkan ini diskusi 4 kementerian dan 1 lembaga ini, 3 kementerian 1 kelembagaan, sekurang-kurangnya saat itu. Nah, sehingga ke depan idealnya data teman-teman yang di BP2MI itu, data nama lah, dan seterusnya yang ada di kartu EP2MI itu juga bisa di-sharing datanya ke Bea Cukai, di-sharing datanya ke Kemlu, sehingga masyarakat kita itu terdata semuanya. Yang kalau untuk urusan hari ini, supaya kalau kirim-kirim barang ke depan, idealnya itu nggak harus selalu melampirkan kopinya gitu ya. Karena teman-teman capek juga gitu ya. Ya paling tidak sebutin nama, tapi nggak apa-apa juga lah, karena namanya nama-nama Indonesia itu kan misalnya Jack gitu ya, Hamilton itu kan nama-nama. Nggak, saya mau ngomong City gitu loh sebenarnya, ya kan. Nah, tapi kalau saya ngomong gitu nanti bapak gitu, mending saya kan namanya Jack, ya kan Richard. Nah itu kan nama-nama, itu kan nama yang umum di barat maksud saya. Kalau di sini tadi City misalnya, Tri, mau nggak mau daripada Tri-nya ketuker, satunya Tri Utami, satunya Indo Tri, ya kan kita nggak tahu gitu ya. Baik, ini karena jamnya sudah makin parah nih Pak, saya yakin ini nggak sampai 5 menit, hitungan ke 3 menit, saya yakin kolaps. Kolaps ya Bu, ini nggak cukup 5 menit Pak, 3 menit kayaknya survei mengatakan ya itu tadi. Baik, kemudian lahirnya ketentuan ini untuk kita menekan pelanggaran. Mohon maaf, memang belum terbukti dari Hong Kong. Dari Malaysia sudah sangat amat banyak kasus narkotika.
dari Malaysia. Dititip di barang PMI. Ya, Hong Kong belum. Nah, atau biar seru kan katanya kalau gosip itu biar sekalian. Ini baru tertangkap warga negara Indonesia 2 minggu lalu. Woi, baru Terlibat penyeludupan narkoba. Inisialnya H. Serius ini, jangan saya dikira serius ini. Tangkap di bandara Hong Kong. Dia ikut jaringan internasional. Barangnya dari Thailand, kalau nggak salah ya. Nah, kemarin namanya sudah diserahkan ke kita, sedang diproses hukum. Nah, ini sudah banyak gitu ya, kasus-kasus. Semua tahu kasus perampokan belum lama ya, ada orang Indonesia juga. Ya, kasus di Malaysia tapinya yang pembunuhan Korea Utara itu orang Indonesia juga. Oh, tapi iya, itu dibohongin, gitu ya. Tapi ya sudahlah, itu banyak kasus. Karena kenapa kita ngomong di sini, ini kepedulian kita, masyarakat Indonesia kita kan banyak di sini. Ya, kalau kita tidak kompak, kita tidak saling dukung, itu melemahkan bangsa kita. Kita hari ini ayo berlomba-lomba membuat bangsa Indonesia itu yang positif. Profesi saya hari ini sebagai pembicara di sini, profesi Pak Agus sebagai pembicara, posisi Bu Natalia juga sebagai pembicara di berbagai tempat. Nah, teman-teman profesinya apa? Misalnya sebagai pekerja migran, jadilah pekerja migran. Kalau dagang bukan pekerja migran, tapi kalau cuma sesama teman ya jual bakso ya nggak apa-apa lah. Tapi jangan jual yang jadi pengirim barang, itu jangan, ya. Karena sudah ada yang melakukan bisnis itu, dia memiliki profesi itu, dia memiliki pekerjaan itu, dia membayar pajak untuk itu. Teman PMI dipungutin pajak nggak di sini? Sama Hong Kong dipungut pajak nggak? Mau dipungut pajak nggak? tidak. Nggak mau kan, ya makanya jangan ikut dagang, kirim-kirim barang gitu ya. Nanti nggak 2 kali, nggak kena di sini, kena di Indonesia kan gitu. Mending uangnya disyukurin, ditabung, dan diinvestasi ya, selain untuk keperluan yang lain. Baik, slide berikutnya. Nah, siapa saja yang berhak menerima fasilitas untuk pembebasan barang kiriman? PMI yang tercatat di BP2MI. Nah, saya yakin nggak yakin nih, kartu PMI-nya Ibu masih berlaku nggak? Tidak. Yang kartunya yang masih berlaku sampai tahun ini sampai tahun depan siapa? Coba katakan. Coba tolong lihat dong. Coba saya lihat. Dulu namanya KTKLN, sekarang EP2MI. Coba lihat. Kalau Ibu nggak ada ini kayaknya. Ada? Nggak ada Pak, orang Renew Pak. Orang di sini. Kenapa nggak dibawa? Paling nggak kan seperti inilah, kopinya ada di handphone gitu. Itu kan yang dari Indo, Ce. Kalau di sini nggak dapat. Sekali lagi, ini kan tidak pegang paspornya. Walaupun majikan baru nggak dapat dia kalau di sini. Kalau yang dari Indonesia. Itu dulu waktu zaman penyanyinya belum ada Ariana Grande, belum ada itu. Kalau zaman Ariana Grande penyanyinya udah ini kartunya. KTKLN itu waktu zaman apa itu namanya? Ya? Nggak punya? Tidak Pak. Nah, yang nggak punya urus. Hah? Kalau nanya wawancara itu kayak lirik lagu, bagaimana caranya, gitu ya. Silakan nanti kartu luang ke konsuler di bawah, gimana caranya. Bukan saya yang jelasin, nanti kalau saya jelasin terlalu benar nanti kalau saya jelasin. Tanya di bawah itu ada fungsi konsuler dan fungsi tenaga kerja. Ini ada satu di bawah. Ya, urus nih, yang punya seperti ini siapa yang punya? Angkat tangan yang punya. Lu kenapa waktu ditanya nggak mau angkat tangan tadi? Coba. Nah, baik. Digital nggak apa-apa. Aku nggak tahu. Yes. Ya. Nah, ini berarti Soalnya kan aku kontrak kerja dari sini yang ini sekarang. Kontrak kerja dari sini kayaknya nggak ada. Teman-teman, Kalau yang dari Indo itu tapi belum diperpanjang.
Bedanya kalau yang masih berlaku seperti ini boleh ngirim setahun 3 kali. Kalau yang belum diperpanjang boleh berapa kali? 1 kali. Jadi terima kasih yang punya ininya masih berlaku boleh 3 kali ngirim. Saya punya 3 loh Pak. Hah? Sudah nggak berlaku kan? Baik. Nah, teman-teman ada lagi yang kurang beruntung, yang overstay, paper itu nggak dapet, boleh 1 slide dulu nggak Pak? Nah, kalau teman-teman yang paper itu maupun yang OS fasilitasnya ini, ya, dia itu nggak dapat fasilitas. Tapi kalau mau segera daftar ke Peduli Lindungi zaman COVID dulu kayaknya itu ya. Peduli warga negara peduli WNI. Kok Peduli Lindungi apa ini ikutan dari Peduli WNI ya, nanti didaftarkan teman-teman yang OS jadi tetangganya, teman duduk nongkrongnya di hari Minggu. Mbak, aku OS loh Mbak. Apa OS? OSIS bukan? Oh bukan, overstay ya. Kalau mau dapat fasilitas daftar lah. Ya, jangan seneng stateless gitu kan, nggak tahu itu nanti. Ya, mau dibilang Indonesia udah ya lepas paspornya, mau dibilang Singapura nggak diterima juga, gitu kan digantung. Itu namanya kentang, kena tanggung. Nah, gitu ya. Diurus ya. Boleh lanjut Pak, makasih Pak. Nah, ini ketentuannya, ruang lingkup ini saya kombinasi ini dari Kementerian Luar Negeri ya. Bahwa ya undang-undang ini dapatnya ya Undang-Undang Republik Indonesia, tapi saya ambil slide-nya dari punya Kemlu. Siapa sih yang menjadi PMI? Jadi teman-teman yang bekerja sebagai domestic helpers, teman-teman kita yang juga awak tanah kapal ataupun kerja di, kan ada di daerah Hongkong ini juga yang ada kerja di sektor perikanan ya, maupun yang bekerja di badan hukum. Nah, yang tidak termasuk sebelah kanan gitu, termasuk saya gitu ya, saya nggak bisa menggunakan fasilitas PMK 141. Bu Retno juga nggak bisa, ya Bu Natalia juga nggak bisa. Jadi banyak yang tidak seberuntung teman PMI terhadap barang kiriman. Ya, saya walaupun sudah dengar lah ya, tapi halus-halus tipis-tipis saya dengar, Bapak kapan pulang gitu, aku titip dong. Ya sudahlah ya. Ya terserah sama bangsa Indonesia. Saya dengar itu nitip-nitip. Tapi seyogianya nggak boleh. Ya. Itu khusus untuk PMI, ya beruntunglah teman-teman. Ya. Ya, jangan mundur lagi karena dulu tuh banyak disalahgunakan. Lanjut Pak, terima kasih. Nah, syaratnya apa? Nah, PMI tersebut, pekerja migran tersebut memang bekerja di luar negeri. Pak, yang boleh saya kirim apa? Yaitu barangnya, keperluan rumah tangga, barang konsumsi. Terus tuh, jangan dititipin tadi Bu ya, jangan dititipin rokok, jangan dititipin wine, jangan dititipin liquor, jangan dititipin minuman-minuman ya keras lah dan sebagainya. Itu barang yang terkena cukai, itu nggak boleh. Teman-teman PMI kalau dititipin jangan kirim itu ya. Kemudian jangan kirimkan handphone, komputer genggam, iPad-nya. Satu lagi tidak boleh barang dagang. Ya, tapi jangan dibilang horor, memang udah ketentuan gitu, nggak boleh kirim. Loh Pak, kemarin ngomongnya untuk PMI boleh bawa handphone, boleh bawa, tapi bukan kirim. Nanti pas cuti bawa handphonenya boleh, bawa laptopnya boleh, bawa iPad-nya boleh, tapi nggak boleh dikirim. Itu ya. Ini jelas ya? Jelas. Nggak horor lagi kan? Nggak. Itu ya. Jadi kalau ada di itu namanya vlogger yang tanggung itu, yang ilmunya setengah-setengah gitu ya, udah kayak lebih pinter gitu dari teman-teman yang hadir gitu. Wah ini dia cukai nggak boleh gini, ya ketentuannya. Berarti dia nggak ikut kelas welcoming program, exit program, ataupun undangan seperti ini nggak ikut gitu. Itu ya. Nggak boleh dikirim, tapi nanti boleh dibawa. Tapi nanti sabar dulu setelah yang satu ini. Ada iklannya ya?
Enggak, aku nggak ngomong iklan kok. Ayo. Nah, ukuran kemasan. Pak, berapa banyak yang boleh saya bawa? Misalnya di kotak saya tuh, saya mau ngirim jaket kesayangan saya, sepatu kesayangan saya itu udah bekas sih Pak, tapi masih mulus, masih bagus, saya rawat-rawat, boleh kirim kampung, boleh. Berapa banyak? 1, 2, 3, 10, 12. Manfaatkanlah space 60 cm kali 60 kali 80. Manfaatkanlah. Iya. Medium mah. Kira-kira Medium itu. ah ini lebih besar dari XL, dari jumbo sekalipun. Masa sentimeter? Sudah disurvei, ini lebih besar dari ukuran terbesar jasa pengiriman yang ada di Hong Kong. Ini lebih besar lagi. Ya, ini lebih besar lagi. Kalau ada yang lebih besar dari ini lagi, itu si Komo berarti. Udah paling besar ini kok. Jadi nggak ada alasan lagi kalau sekedar untuk barang kiriman ini sedikit. Nah, ini udah banyak ini. Kalau mau lebih dari itu dicurigai itu memang mau niat yang lain. Ya. Manfaatkan boleh 3 kali. Boleh lanjut selanjutnya Pak. Nah, pembebasannya adalah PMI yang tadi seperti Mbak yang punya tadi kartu PMI-nya masih utuh, bagus, tercatat, masih berlaku sampai 2 tahun ke depan. Itu 1 tahun boleh bebas kirim 3 kali mendapatkan pembebasan. Pak, saya boleh nggak kirim 5 kali? Ya boleh, tapi 2 kalinya lagi bayar. Boleh, barangnya nggak boleh ada yang bekas, mesti baru semua. Jadi manfaat dari peraturan ini sekurangnya 2, mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan nilai di bawah 500 US dollar ataupun sekitar 3.700-an Hong Kong dollar tadi, apa 3.800-an. Dan kalau ada barang itu nggak baru masih boleh. Kalau saya ngirim ke Indonesia barang bekas, langsung ditahan di kantor pos, ditahan di perusahaan jasa pengiriman itu. Mau saya tulis nama saya Ristola segede karton itu pun nggak laku gitu. Bapak kan bukan PMI, gitu ya. Kalau teman-teman nama tadi Jack sama Misal itu, orang kartunya laku, bebas, gitu ya. Baik. Nah, kalau tadi teman-teman yang belum memperpanjang, mohon maaf, berapa kali haknya? 1. Boleh. Ini juga diperjuangkan oleh Ibu Menteri. Tadinya nggak boleh, supaya tertib semuanya. Tapi karena Ibu Menteri, kasihan warga negara sendiri masa. Akhirnya dikasih 1 kali. Manfaatnya apa? Gunanya apa? Diakui dia sebagai PMI. Terus kedua, silakan urus perpanjangannya. Nggak sulit. Nanti buka handphonenya, daripada cuma nyari lagu dangdut terkeren bulan ini, nggak usah dulu. Cari ketentuan mau perpanjang PMI, itu dulu ya. Itu saya itu, kalau saya mencari lagu keren. Nah itu saya. Bukan teman-teman saya, itu saya. Kok Bapak tahu banget ya? Hah? Loh kan aku suka duduk dekat teman-teman di situ, nggak melihat aja. Curiga saya. Jangan curiga. Memang saya ada di situ, cuman nggak pakai kayak gini lah. Gitu ya. Wah, horor ini. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang lebih dari itu kena bea masuk, dipungut nilainya berapa Pak? 7,5% dari nilai barang. Pak, ada barang bekas, ada barang baru. Memang barang bekasnya dihitung? Enggak, nanti dihitungnya dari barang yang baru aja. Pungut langsung. Ini misalnya baru beli apa itu namanya tuh? Beli apa ya? Teman-teman suka kirim apa ya? Tas. Dari tas. Pak, Bapak tahu dari mana lagi harganya ini tas? Diskon kalau ini Pak? Tahu lah. Bisa kan bisa lihat internet. Di Hongkong hari ini cuacanya apa? Di Hongkong hari ini es krimnya apa yang enak? Bisa, semua teknologi kok. Gitu ya. Becukanya sekolah kok, pinter-pinter. Ya. Gitu. Jangan-jangan tahu majikannya siapa? Majikannya itu kan. Tahu lah saya berapa. Hah? Betul, kalau Pak Majik itu udah tua, dia nggak pakai ini lagi dia. Ya gitu ya. Nah, kemudian tanggung jawabnya kemana nih? Tanggung jawabnya memang kasihan. Kalau teman-teman mengirim sesuatu yang memberatkan atau melanggar ketentuan, yang kasihan yang di kampung nanti. Yang nerima, gitu ya. Sama kalau nggak ketemu ya perusahaan itu. Nah ini saya loncat-loncat ceritanya. Makanya suka ditakut-takutin katanya. Nanti barangnya apa? Dibakar, disita, dimusnahin gitu ya. Memang kalau nyimpan barang teman-teman nggak sewa space, nggak sewa tempat. Ya,
Bea Cukai nggak punya tempat untuk numpukin nyimpan barang teman-teman. Nanti ada skemanya ya, bisa lihat sentuhan atau campur tangan Bea Cukai terhadap barang teman-teman itu. Nanti bisa lihat setelah ini sangat amat kecil, sangat amat sedikit. Tapi kenapa kalau ada apa-apa langsung ngomongnya Bea Cukai? Karena dia dodol Kak. Nah, itu saya akan cerita lagi. Padahal yang odol itu, oh, Kan kenapa masih dodol-dodol? padahal odol itu ada singkatannya. Makanya kita cari bapaknya. Oke, nanti kita lihat sejauh mana dan tadi yang disampaikan odol itu padahal dodol gitu ya. Nanti kita lihat slide berikut. Nah, sebelum masuk atau loncat Pak, kita loncat dulu Pak. Lagi tertarik sama odol-odol. Nah, mundur satu Pak. Nih, pemeriksaan di Indonesia itu bukan odol-odol lagi. Lihat. Bahkan ada teknologi namanya teknologi X-ray, yang itu bahasa Jawa Timurnya namanya non-intrusif. Tidak disentuh, boro-boro di odol-odol, disentuh aja enggak. Ya, jadi yang mengodol-odol itu bukan Bea Cukai. karena Bea Cukai tidak mau menyentuh barang itu dengan tangan, dia malah menggunakan teknologi namanya X-ray. Nah, nah ini baru bila. Kalau saya bilang sebenarnya mau nyanyi saya bilang. Oke ya. Bila di barang tersebut ada yang patut misalnya dicurigai, masukin tadi apa? Rokok, narkoba, miras dan alkohol, itu baru dibuka. Ya, itu pun Bea Cukai cuma pakai tangan dulu. Nggak mau dia modal-modal, dia cuma nyuruh Pak atau tepuk punggung tuh. Pak yang ini suruh dibuka Pak. Bea Cukai itu. Nah yang buka itu perusahaan. Saksinya ya. Betul sekali. Bea Cukai tidak akan berani membuka barang tersebut kalau tidak ada saksinya. Bea Cukai tidak akan membuka barang tersebut di gedung perusahaan jasa titipan itu kalau tidak ada orang lain. Nggak mau lah. Nanti Bea Cukai disalahin. Jadi clear ya, dengan peristiwa ini Bea Cukai itu amat sangat kecil kemungkinan dia untuk membuka barang itu tanpa ada saksi. Tapi oknum kok ada aja Kak. Tapi kan oknum Nah, ini kembali lagi. Sebelum kita mau menyalahkan seseorang, bila ada terjadi seperti itu, kalau saya sebagai customer gitu ya, saya tidak akan pilih lagi perusahaan itu ke depan. Ya, betul. Itu aja. Cara menghakimi orang-orang seperti itu adalah menghukum orang seperti itu. Jangan pilih lagi jasa itu, pasti banyak jasa yang lain kan. Iya. Di Hongkong sekitar 10 atau 11. Banyak. Ya, 10 atau 11. Silakan saja nanti dipilih. Kalau ada yang kurang nyaman, nanti itu menjadi nilai minus bagi perusahaan tersebut. Kita di sini banyak ya, ratusan ribu orang di Hongkong, masa hanya bergantung sama satu jasa. Itu ada 10 atau 11. Silakan pilih yang baik lah. Itu ya. Itu masalah odol tadi. Ya, jadi sangat kecil Bea Cukai itu akan Model-model. karena dia sudah menggunakan teknologi dan dia pun tidak mau akan jalan. Dan harusnya setelah dibuka, bila itu memang apapun dalamnya, tutup lagi dengan baik, dirapikan. Itu servisnya harus seperti itu. Itu ya. Kemudian ini terkait pemeriksaan. Ini habis ini sudah mau Pak ya. Kita berarti mundur lagi Pak. Nah, ini contoh penghitungan. Kita anggap masing-masing kita memiliki kesempatan bisa ngirim 3 kali ya. Nah, yang idealnya yang pertama itu. Jadi misalnya di Januari Maret mau ngirim misalnya 1 kali nilainya 500. Yang kedua misalnya 500, masih boleh. Ya, miliwan ketiga itu misalnya 300. Apakah boleh saya yang keempat 200-nya? Nggak bisa. Jadi maksimum hanya boleh 3 kali. gunakanlah, optimalkanlah itu di bawah 500. Itu ya. Jadi tidak boleh jadi 4 kali karena hanya boleh 3 kali. Kemudian kalau kondisi yang nomor 2 misalnya, nomor 2. Nah, pengiriman pertama 500, kedua 700, ketiga 300, kan masih 1.500 Pak. Nggak boleh juga.
ya harus tetap 500 atau di bawah 530, tapi nggak bisa digeser ke tempat yang lain. Ya. Nah, terhadap yang 700 tersebut ada kelebihan berapa? 200. Nah, dari kelebihan itulah akan dipungut Ya, ya. biaya masuknya, gitu ya. Akan dipungut biaya masuknya dengan nilai berapa biaya masuknya? 7,5% biaya masuknya. Itu ada apa ya? Hah? Sinetron bersiar. Orang komplain. Udah siap. Drakor, Pak. Suruh ke bawah aja. Oke, kalau masyarakat kita ini kan apa ya, punya banyak permasalahan, tapi kita sebagai orang Indonesia tunjukkanlah adab kita sebagai orang Indonesia, ya, lebih intelektual lah. Boleh marah, tapi bukan dengan ucapan-ucapan ya, seperti itu ya. Kita kembali ke sini. Baik, boleh slide berikutnya, Pak. Nah, mungkin kita bisa loncat dulu, Pak, ke tadi yang ini sudah loncat, Pak, berikutnya. Tapi itu skema pengiriman barang, Pak. Terus, Pak, terus. Nah, ini saya mau sampaikan. Jadi teman-teman tuh sebenarnya inilah alurnya waktu mengirim barang dari Hongkong misalnya. Ya, teman-teman yang di nomor 1 itu pergilah ke salah satu jasa pengiriman, misalnya jasa ABC, ya. Nah, teman-teman saat akan mengirimkan barang itu sebenarnya ada kontraknya itu sebenarnya. Tapi suka nggak kita baca ya? Betul, ada lampiran itu sebenarnya kontrak. Ya, ini kita sedikit bicara tentang hukum sebenarnya. Kontrak ini sebenarnya diatur di hukum perdata namanya. Ya, hukum perdata. Nah, jadi sebenarnya kalau ada apa-apa itu antara teman-teman dan jasa pengiriman sebenarnya. Nggak bisa mengkaitkan dengan KJRI di sini, nggak bisa juga dengan serta-merta mengkaitkan dengan bea cukai di Indonesia. Karena hukum kontrak tersebut antara dua pihak, antara pembeli jasa dan penjual jasa. Teman-teman sebagai pembeli jasa, mereka sebagai penjual jasa. Itu ya. Nah, barang-barang yang diserahkan sama teman-teman, dia minta daftar barang kan ya? Iya. Teman-teman tekan. Saya suka lihat tuh, nggak dibaca dong teman-teman. Tekan, saya juga gitu. Ya kan? Sama kita gitu. Terlalu banyak memang. Tapi nggak apa-apa, sekali-sekali teman-teman itu kan ada komunitas di sini. Ada komunitas dari itu loh, yang dari UT. Dari KMPH, bahas, Pak. Sekali-sekali hari ini kita membahas satu lampiran ini gitu ya. Bahas gitu. Jadi nanti ilmunya di-share sama teman-teman. Karena saya kemarin baru tanganin, akhirnya saya capek juga nih. Saya tutup dulu dia. Saya akhirnya hampir ribut di X-ray tadi, Bu. Dianggap tidak perlu dibuka, itu lewat saja, Bu. Ya. Wah, pinter mana jalur hijau. Tahu. Saya tambahin satu lagi, ada jalur kuning sebenarnya. Bener ini. Bukan partai nih, bener. Bos itu di mana dapat penerangannya? Itu dari Trans, dari TSL. Kalau pengiriman itu sudah di mana, Mbak? Apa gitu kan? Terus dia jawab, oh itu sudah di jalur hijau, berarti nggak kena biaya cukai gitu. Jalurnya kan gitu. Ada penerangan gitu. Itu ada benernya. Iya, kamu masuk di jalur merah, berarti tak kena biaya cukai. Masih lama gitu. Bukan kena biaya cukai, kena pemeriksaan. Bea cukai selalu bea cukai. Ini loh, Pak, yang kalau kena bea cukai itu tak kena bea cukai. Kena pemeriksaan. Kambing hitam lagi ya? Ya? Kambing hitam lagi. Kambingnya udah kambing hitam lagi. Itu ya. Baik, setelah selesai dari pemeriksaan tersebut, barang tersebut pun tidak langsung udah selesai bea cukai main ambil gitu, enggak. Oleh perusahaan, dia simpan di gudangnya, dia sortir dulu barang ini. Itulah, nanti mau ke Sidoarjo misalnya, ada yang mau ke Malang, ada yang ke Madiun dan seterusnya, gitu ya. Nah,
Sampai di sini, kalau yang di sini dimasalahkan bea cukai, oke lah. Sebenarnya sudah di sini pun, ini banyak lagi nih. Udah di sini ngomong barangnya diodol-odol bea cukai katanya. Padahal udah selesai dari bea cukai, udah gak ada urusan. Nah yang jelas kalau di sini kondisinya diodol-odol, memang ini dodol. Ya berarti perusahaannya ini yang sudah melakukan. Dan ini sudah berpindah secara hukum. Terhadap hal yang kayak gini, ini laporkan ke polisi sebenarnya. Ya. Ini aja udah ada ancaman loh Pak. Apa itu? Dalam 2 kali 24 jam kali 2 itu kalau nggak diambil nggak tahu itu kena apa-apa. Ini aku ada ancaman juga. Ya, jadi kembali lagi kalau soal masalah ancam mengancam terjadi di dunia saat ini. Ya. Terjadi di mana-mana. Coba kita ubah kalimat positif. Itu menginformasikan, gitu kan ya. Kalau ngancam itu kan dia kalau kamu enggak ini nanti apalah gitu ya. Ini informasi ya. Walaupun informasinya nggak baik itu ya Bu ya. Ya saya juga baru dikirim kemarin, tapi saya sampaikan dari Prospera katanya. Siapapun yang menelpon, saya sampaikan sekali lagi, bea cukai tidak pernah menghubungi langsung customernya pakai telepon. Apalagi menghubungi WhatsApp kita. Siapa kita sih mesti dihubungin mereka? Sibuknya paling. Siapa kita harus dihubungin oleh bea cukai gitu. Bea cukai nggak punya waktu menghubungi satu-satu, kita nggak ada. Nggak ada. Bea cukai itu akan menghubungi dengan surat. Dengan Surat. nanti itu soal surat itu waktu mengirimkannya via berbagai aplikasi silakan. Tapi juga hati-hati jangan itu surat untuk Mbak Siti diurek-urek diganti jadi isti. Palsu gitu ya. Hati-hati juga. Pernah kita ngalamin itu tagihan misalnya pajak kepada saudara Joko. Ya kan? Itu diurek-urek. Jack jadinya. Si Jack ini dikirimin lah, nih kamu Jack dapat ini. Terus saya kata si Jack, boro-boro saya lagi kagak ada ngirim, gitu. Gak pernah ngirim. Itu ya Bu, Mbak. Ya kalau mau ada diancam-ancam, memang lagi ada ngirim barang. Iya, saya 20 tahun di sini itu 3 kali barang saya dodol-dodol. Saya ini bea cukai saya ke sini. Tahun berapa diodol-odol? Tahun 2003. Oh, lama ya. 2003 itu berarti 20. Terus berapa lagi? 2 kali lagi? Yang sekitar tahun itu lah. Udah kapok lah ya, gitu ya. Ya udah. Belajar dari kapok ini, kalau kita punya duit Dibayar saja. lebih bagus. Sekarang tuh barang di Hongkong dengan Indonesia udah hampir sama. Ada fitur keuangan yang lain, instrumen keuangan yang lain, ya. Mending Ibu beli emas, tapi beli emasnya juga nggak usah fisik Bu. Kerjasama yang dengan pegadaian atau kerjasama dengan perbankan. Jadi kita fisiknya nanti ambil di tanah air. Ya betul. Itu ya. Cuman juga hati-hati lagi, jangan aplikasi Bodoh. bisa lagi kan Pak? Udahlah udah selesai, capek juga saya udah selesai ya kepada pinter-pinter. Tapi nggak apa-apa lah, ada slide saya berikutnya. Oh iya, ayo silakan. Nah, ada yang pertanyaan, kita loncat ke sini lagi. Untuk teman-teman ini silakan difoto, silakan di. Siapa yang nggak kelihatan? Saya. Oh ya, tulisannya itu Bea cukai ID. www.beacukai.go.id/barang kiriman. Ya, /barang kiriman. Ini teman-teman dari BP ya. Kamu dari BP bukan? Oh, situ juga mesti. Dari BP pusat besar mahasiswa maksudnya. Tapi tidak terdaftar di BPI, belum. Sudah terdaftar. Oh, sudah. Anggota. Kartu anggotanya. Oke. Ya. Ini perlu. Jadi kalau kita mau tracking barang kita yang sudah ada berapa tadi jasa pengiriman di Hongkong kurang lebih ada berapa? 11. Bila dia sudah terkoneksi dengan sistem bea cukai di nomor berapa tadi? 6. Bisa kita tracking barangnya, barang-barang teman-teman itu melalui ini. Ya, selama belum muncul saat di tracking di sini berarti barang
teman-teman tuh belum masuk dengan urusan bea cukai. Bila sudah, dia akan terkoneksi. Bank mau lewat PTT, mau lewat PTS, mau lewat PTK, JMT. Kalau sudah terkoneksi dengan sistem bea cukai, pasti bisa di tracking barang sudah di mana. Sudah di mana dan terkena biaya masuk, terkena pungutan biaya masuk, pajak atau bebas. Bisa kelihatan. Bisa tracking pakai mobil ibu Ma, ibu ini sebenarnya ibu marketing perusahaan. Dekelan pusat. Hah? Oh iya. Bu, ordal. Makasih ya Bu. Nanti kita boleh kerja sama nggak? Bapaknya curiga ini. Enggak. Saya senang. Kalau ada yang informasi yang itu saya senang. Berarti sudah bisa nanti menceritakan, menduplikasi pelatihan kita ini ke yang lain-lain. Ya. Beliau Nggak belajar cukup. dari pengalaman, Pak. Kan Iya, pernah iya, iya. dikecewain. Benar. Katanya pengalaman tuh guru ya. Ya, gitu ya. Bagus itu. Baik, slide berikutnya. Oke, kita kembali ke barang kiriman cukup ya, karena waktunya sudah habis sebenarnya. Tadi barang kiriman cukup dulu ya. Kita bicara ya. Mungkin dari semua tadi yang disampaikan Bapak ya, sepertinya memang tidak hanya PG saja sih Pak yang perlu kita ajak sosialisasi seperti ini. Apakah ada kemungkinan dari KJRI akan mengadakan dialog tripartit dengan para owner jasa kiriman? Ada. Ya, karena ini tripartit ya, artinya dengan customer seperti kita TNI, kemudian dengan bea cukai, dengan jasa pengiriman juga, karena selama ini di lapangan yang muncul itu adalah penarikan pajak barang berharga tadi ya, kemudian pajak yang dibebankan kepada customer dengan mengatasnamakan bea cukai. Sementara kami yang sudah mengikuti workshop seperti ini tahu bahwa bea cukai hanya akan mengirimkan surat berupa surat dengan topnya bea cukai dan nomor billing yang akan atau nomor pembayaran ya, itu bukan pakai nomor perusahaan ataupun nomor pribadi gitu, nomor banknya gitu loh Pak. Tetapi kan teman-teman di luar itu kan masih banyak yang belum tahu Pak. Betul sekali. Jadi rentan sekali dengan eksploitasi. Kiranya apakah dari bea cukai KJRI akan mengadakan dialog tripartit untuk 3 ini Pak? Baik. Sebenarnya itu sih bertanya ya sebenarnya.